Puji nama Tuhan, kami kemarin baru ada Bethany Conference di Solo beberapa hari. Ada salah satu pembicara yang menjadi pusat perhatian kami, Pak Roni Mandang, beliau ketua PGLI Pusat. Itu semacam induk organisasi. Kalau nggak tahu PGLI, biar saya kasih tahu sedikit biar dapat pengetahuan ya. Jadi kita nggak kuper ya. Jadi kalau ada Persebaya ada PSSI. Nah, PGLI ini mirip PSSI. Ya. Jangan-jangan PSSI juga nggak tahu. Bacot ya. PGLI ini Persekutuan Gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia, di mana gereja-gereja itu bernaung di bawahnya. Nah, beliau ini ketua. Ketika beliau menyampaikan materi seminar, ini cukup mengusik saya. Dan mungkin ada di antara kita yang, maaf, penggila teknologi, artificial intelligence, kecerdasan buatan ini. Jadi kalau ada senyum yang foto, nah itu senyum buatan ya. Karena kalau gini terus giginya kering ya. Jadi senyum buatan. Nah sama, artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan, dan ini cukup mengerikan karena disinyalir semakin kesini itu akan menggantikan tugas-tugas para pelayan, termasuk saya. Dan celakanya banyak orang muda yang sangat depend sama mereka. Kenapa? Mereka ini, artificial intelligence ini, robot ini tidak dikendalikan oleh emosi. Jadi mereka stabil, nggak labil. Mengerikan. Nah jadi persekutuannya dengan apa dong? Dengan robot. Cilakanya, robot di Amerika yang terbaru, yang sangat amat upgrade-nya terkini, itu dia sudah mulai bisa punya inisiatif. Bayangin, dulu zaman saya tahun 80-an itu ada film He-Man ya, atau Thunder Barbarian gitu ya. Dia naik pesawat gitu, masuk gunung, terus dia ngadep satu layar yang lebar sekali, terus dia video call. Dulu nggak kepikir apa iso ngono kuwi ya. Dan sekarang terjadi. Bahkan nggak perlu layar yang lebar, sulit-sulit teknologi dan lain sebagainya, masuk tempat yang teknologi tinggi, handphone cukup, semua bisa video call. Aku mesti bingung, aku sebenarnya ping piro ditakoki menang video call, gak ngerti tak? Loh lah ya, video call ya, bayangin itu terjadi loh. Sekarang yang lagi digandrungin ini mindahkan orang lewat satu alat. Nah ini saya khawatir di masa yang akan datang ini bisa terjadi. Karena yang dulu nggak terjadi itu sekarang terjadi loh. Video call dan sebagainya nih, yang sekarang lagi ini tuh masuk di satu alat berdiri gitu, terus dia di sinar gitu ya. Orangnya agak sedikit-sedikit ngeblur gitu, tiba-tiba dia sudah pindah tempat. Wah, gitu. Tahu nggak? Yang kerja di perusahaan pesawat pasti akan segera gulung tikar karena nggak butuh waktu check in dan sebagainya, cuma berdiri gini, pindah. Lihat, ngerikan loh. Robot yang disetting A harusnya ikut cuman A begitu ya, B cuman B. Sekarang robotnya punya inisiatif. Saya sedikit primitif, mundur. Nah, pendeta mikirnya pakai firman Tuhan, mundur. Loh, wong setan, iblis itu loh bisa minta dirinya dipindah ke babi. Aku jangan dihukum sekarang ini ya, kecepetan katanya gitu sama Tuhan ya, sama Yesus ya, kecepetan, jangan sekarang, aku minta pergi ke babi ya. Itu next, dalam bahasan yang selanjutnya. Kenapa akan tak ceritakan soal kenapa kok pilih babi, terus babi kok diizinkan dan sebagainya. Itu pokok bahasannya nanti. Kalau sekarang semua nanti kulaannya habis, saya sulit ya. Nanti habis ya, sulit ya, pendetanya mikir lagi ya. Sekarang beda ini, itu persoalan lain. Coba bayangin, saya pernah
lihat gelas geser. Lihat loh ya, bukan katanya loh. Gelas bisa digerakkan. Perabotan serumah pernah diberantakin loh. Jadi apakah sulit buat iblis hanya untuk merasuki robot? Hati-hati dengan artificial intelligence. Nah, this is related sama tema yang diberikan oleh panitia pengurus hari ini. Guard your heart. Jagalah hatimu. Robot nggak punya hati, dia punya program. Persoalan dirasukin iblis itu persoalan nomor sekian. Tetapi di sini, coba lihat, apakah layak kita bersekutu sama robot? Nggak ada di firman Tuhan. Robot menajamkan robot, yang ada manusia menajamkan sesamanya. Betul ya? Jadi nggak ada robot di dalam firman Tuhan. Yang diciptakan itu manusia. Ya, oke. Mari kita baca Amsal 4:23. Ini ayat standar kalau khotbah tentang jagalah hatimu. Ini ayat yang standar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Semua sudah mengerti betul ayat ini, diulang-ulang. Banyak pengkhotbah menyampaikan ini. Bahkan salah satu ilustrasi ini juga ilustrasi usang yang sudah ratusan bahkan ribuan kali atau jutaan kali dinyatakan di mimbar. Tetapi biarkan ini tetap tak sampaikan. Ada suami istri baru dapat berkat rumah. Mereka pindah rumah. Awalnya Pondok Mertua Indah. Ya, pindah ke rumahnya. Jadi untuk menggenapi firman Tuhan begitu ya. Tinggalkanlah 2 orang tamu ya, pindah mereka. Mandiri hidup. Bangun tidur, ternyata nggak kayak lagu anak kecilku terus mandi. Dia ngadep ke jendela, yang ada lihat memean tonggo ya, jemuran tetangga. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau punya rumah itu dipikirkan, jangan naruh ruang tamu terlalu besar. Sementara tamu zaman sekarang itu nggak betah pergi ke rumah. Kenapa? Karena suguhane. Jadi kalau ketemu tamu, ketemu saja di tempat luar atau masukkan saja ke ruang keluarga begitu ya. Supaya apa? Rumah kita itu punya iman, punya garasi. Jangan parkir di jalan raya. Beriman no. Rumah sekecil apapun kasih garasi. Supaya apa? Parkirnya enggak jalan raya. Jalan raya punya orang banyak. Berimanlah. Kalau aku enggak mau punya garasi, wong belum bisa punya mobil kok. Iman kita kecil. Taruh iman kita, bangun garasi. Juga jangan pula naruh jemuran di depan. Nanti kalau diberkati mobil baru, mohon maaf, ada pakaian dalam gantung, mobilnya pintunya dikasih tali rafia ya. Loh, mobilnya bisa downgrade. Kasihan ya. Dinista sama pakaian dalam itu mobil baru ya. Nah, jadi jemurannya di belakang. Lah ini contohnya contoh usang, makanya ilustrasinya ilustrasi usang. Begitu si istri melihat ke jendela, lantas dia berkata, itu tetangga kita itu kok kurang pinter ya, pakannya itu loh kotor penuh noda. Suaminya yang tersenyum, sudahlah enggak usah ngurusin tetangga begitu ya. Itu berlalu beberapa hari, dan satu pagi si istri bangun kembali, lantas enggak terus mandi ya, kembali ngurusi memen tonggo ya. Ini istrinya ngangguran ya. Lihat jendela lagi, lihat jemuran tetangga. Kaget dia. Oh, ternyata tetangga sebelah itu sudah nemukan caranya nyuci baju. Kenapa? Bajunya bersih. Suaminya berkata, sayang, ketika kamu tadi tidur, aku punya banyak waktu. Aku pergi keluar, ngelap kaca jendela kita. Yang kotor adalah kaca jendela kita, bukan baju tetangga. Ini contoh yang usang. Cerita ini cerita usang. Siapa tahu istrinya punya kacamata, nggak dilap. Bisa jadi kan. Nah kalau ngasih contoh juga, jemurannya kenapa di luar? Nah ini ternyata rumahnya rumah zaman dulu ya.
Kalau zaman now rumahnya bikin jemurannya di dalam. Nah, ayo yang belum punya rumah tak ajak beriman. Ayo angkat tangannya, ngacung sama Tuhan. Tuhan, aku mau punya rumah yang punya garasi, yang jemurannya di belakang, yang kamarnya cukup untuk anak-anak, yang kamar mandinya juga 2, tidak 1. Amin. Diberkati Tuhan Yesus hari ini ya. Kalau beriman yang mentok maksimal, jangan separuh-separuh. Ya, masa iya bisa beli rumah, bisa beli mobil, parkirnya di jalan raya. Kalau tangganya saya tak kempesin. Ganggu ini, gitu ya. Lihat, maksimalin dong. Nah, sama kayak istri tadi. Kita seringkali ngurus-ngurus orang lain, sementara hati kita, nah, kita jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tetapi contoh yang lebih kekinian, bukan contoh itu sudah contoh usang. Saya geser ke zaman now. Siapa yang kantornya atau rumahnya nggak ada wifi? Tak simpulkan ada semua. Yang handphonenya belum terkoneksi sama wifi, angkat tangan. Berarti sudah semua. Kalau connect sama wifi, apa yang harus dilakukan? Meneng iki gak ngerti, apa gak duwe handphone? Nyamakan frekuensi, brilian. Apalagi setelah nyamakan frekuensi, apalagi ada passwordnya pastikan. Masukkan passwordnya, diketik. Setelah nemu wifi-nya apa, kata sandinya masukin, terkoneksi, betul ya? Nah, kita seringkali begitu. Kita punya hati di luar dan di dalam gereja berbeda. Kita kalau pergi ke gedung gereja ibadah, tiba-tiba passwordnya kita nyalakan. Oh, semua baik, haleluya, shalom, apa kabar? Tapi di luar gini, ditagih hutang, lebih galak dari yang ngutangin. Ruru aku. Padahal waktu datang dia kayak pengemis ya, waktu ngutang ya. Aku tuh ngono po, mbak tak balekno gitu ya. Lusa tak kembalikan. Sementara ya tak pinjam ya, sementaranya habis jadi sementahun. Tahun depan lu masih lupa kalau punya utang. Ya apa? Orang punya hati ini seringkali nggak diaktifasi. Nah, kalau tema yang diberikan oleh pengurus itu ya apa sih hatinya manusia sama hatinya Kristus? Oke. Tetapi saya ada satu hal yang mau saya sampaikan di awal sebelum ini ya. Jadi begini, pendeta itu ibarat ya, jangan katakan ini dagangan ya. Seandainya punya rahasia dagang yang dikotbahkan itu ya, orang mampu mengampuni, betul ya? Kalau sudah mampu mengampuni, berarti orang tersebut mampu memberi, karena mengampuni itu salah satu memberi. Kalau sudah memberi, berarti orang itu nanti taat. Kalau taat itu berarti ada kasih. Lihat pendeta khotbah, coba nanti ya bikin catatan dalam satu khotbah 1 jam 45 menit sampai 1 jam, catat berapa kali dia ngomong yang saya sampaikan. Itu rahasia dagang. Tetapi letaknya bukan di sana. Ketika pewahyuan itu dapat ditangkap oleh jemaat, bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian punya hati yang diaktifasi. Jangan cuma dilakukan di gedung gereja,
dimanapun, di kantor kita, di pekerjaan kita, di segala situasi rumah tangga kita, aktivasiin. Terus orang ketemu kita, aduh Kristen tapi jahat, kasar omongannya. Hei, ternyata ya itu yang Kristen-Kristen itu ya, di kantornya kita persekutuan doa itu ya, jagoan itu mereka, rasan-rasan jagoannya. Halo, hati yang semacam ini, hati yang sangat menyedihkan. Ini sama sekali enggak guard your heart gitu ya. Ini menghancurkan hati. Mari kita baca ayat selanjutnya. Karena Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hati-hati, yang paling dekat ini sumpah palsu ya. Sumpah palsu ini apa artinya? Bohong. Ada yang tadi janjian sore tadi, aku datang 5:30 gitu ya, terus ditelepon, kok gurung tutup OTW gitu ya, padahal baru ambil anduk ya. Jadi hal kecil saja rupanya membuat kita terjebak dalam kebohongan. Jadi jangan biarkan kita dikuasai sama kebohongan meskipun kecil saja. Biasakan segalanya tell the truth. Hati-hati, percabulan, pencurian, hujat, perzinahan, pembunuhan, pikiran jahat. Dari mana asalnya? Dalam hati. Saya mau tanya, apakah kita semua, kalau nggak ada undang-undang, peraturan yang menyatakan kita nggak boleh bunuh, lantas kita bisa bunuh orang? Ada yang mau bunuh orang? Sekalipun nggak dihukum? Ada? Sepele ya, kalau bisa jawab enggak. Saya tanya lagi, mau bunuh orang apa enggak? Enggak ya? Kenapa? Kenapa? Nggak usah ngomong sudah baca firman Tuhan. Kenapa kira-kira? Kok nggak mau bunuh orang, kenapa? Tendang orang tua gitu ya. Kenapa kok nggak dilakukan gitu ya? Kenapa? Pada dasarnya kita sudah tahu ini nggak baik. Oh, apa benar pendeta gitu ya? Nah, sekarang saya mau tanya, itu yang ketinggian ya. Saya bawa ke hal yang sepele. Saudara sekalian, apa ya, mau kencing di sini meskipun kalau enggak ada tulisan dilarang kencing di sini? Ada yang mau buang air di sini? Ada? Nah, kenapa? Malu. Kita dikuasai oleh sesuatu yang harusnya kita tahu tidak sadar atau sadar bahwa ada norma yang dalam dari nurani kita. Kenapa? Karena ada Yesus, ada Tuhan yang kita kenal yang memberikan itu di dalam hati kita. Allah menciptakan kita sempurna dengan segala karakternya. Yang datang terakhir waktu saya melayani, masih ingat? Manusia segambar dengan Adam, bukan dengan Allah loh ya. Tetapi ketika dibereskan oleh Yesus, maka citra diri itu kembali pulih, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ada ayatnya. Ini enggak bohong-bohongan ya. Bentar ya. Roma 8 ayat 29 dalam terjemahan sederhana Indonesia 3. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti benar apa benar? Bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Adam pasca kejatuhan dosa. Lantas dibereskan oleh kematian Yesus
yang sempurna itu, penyalipan yang sempurna itu, pengorbanan darah yang sempurna itu bagi kita. Maka ketika itu dikatakan, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dikembalikan gambaran kita ini, gambar diri kita sempurna kembali, termasuk di dalamnya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa artinya? Yesus itu sulung kita. Kalau dia bisa melakukan, seringkali ya orang tua kita ya zaman dulu ya, ayolah pinter kayak kakakmu itu loh gitu. Yesus sulung kita. Tidak ada yang mendapati Yesus cacat bercela sedikit pun. Yang setuju katakan amin. Coba lihat, kalau kita mampu jadi kayak Yesus, apa sih yang gak dapat kita lalui kehidupan ini? Segala kesulitannya, segala dinamikanya, segala batikannya, rona kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah di guard hati kita ini sama siapa? Sama Tuhan. Hati kita ini selaras sama Tuhan. Betul? Berarti harusnya warna kita, sifat karakter kita harus makin mirip seperti Kristus. Saya mau tanya, ini tak kasih satu peraga ya, biar gampang. Ada yang rumahnya hari ini paling jauh? Boleh tunjuk jari, angkat tangan boleh. Di mana? Di mana Bu? Balikpapan ya? Wah, juara. Setiap Sabtu datang? Enggak ya? Oh, setuju. Coba, ada yang lebih jauh dari Balikpapan? Ada yang lebih jauh dari Papan? Ada? Tidak ada ya, Bu. Mari tak undang maju ya. Iya, ini biar gampang ya. Ini memang hobinya soalnya menjadikan jemaat murid sekolah minggu ini ya. Iya. Namanya siapa Bu? Mari naik aja, saya nggak gitu. Namanya siapa Bu? Arlin. Arlin. Tahu ibadah ini dari siapa? Saudara saya. Saudara ya? Apa yang diceritakan tentang ibadah sore ini? Sebenarnya saya hari Minggu sih sebenarnya, Ya. cuman karena besok ada acara, datang saja ke Bipro ya. Apa Bipro? Benar ya? Bipro. Oh bagus ya. Ini kalau pergi itu ya gini loh, cari ibadah di mana gitu. Ojo gini, kulinernya apa? Lemuon. Ini hebat ini ya. Cari ibadah ya. Minggu ada kerepotan dipindah ke Sabtu. Waduh. Kasih kemuliaan buat Tuhan ya, yang menghadirkan Bu Arlin. Wah, ini tak panggil kakak aja ya. Oh iya. Ya. Kak Arlin kayak Indomarta. Kak gitu ya. Gini. Sekarang bekerja atau ibu rumah tangga atau apa? Bekerja properti tapi pribadi. Bekerja properti pribadi. Nama lengkapnya? Arlin Mirsa Ulfa. Waduh, Arlin Mirsa Ulfa ya. Dari Seberang. Oh dari Seberang ya. Oh puji Tuhan lo ya. Kasih kemuliaan lagi buat Tuhan ya. Ini dahsyat ini. Ada yang tahu namanya siapa? Ya. Kak Arlin ya. Pakai baju kotak-kotak ya. Kalau pakai baju kotak-kotak orang kenali siapa namanya? Apa karena bajunya? Namanya Arlin? Enggak kan? Coba ya. Saya nggak tahu ya kebesaran atau kecilan ya. Ini mesti dipraktekin biar gampang ngertinya ya. Jangan dilepas Bu. Nanti panik semua ya. Didobel aja ya. Ya, didobel aja. Boleh dipakai langsung. Oh. Iya. Langsung dapat bonus ini. Oh iya. Kok yo ngerti ya? Bocor ya aku.
Sekarang bajunya warna apa? Masih kotak-kotak? Enggak. Namanya siapa? Kok tetap Arlin padahal bajunya nggak kotak-kotak? Kenapa? Sama hatimu. Kalau banyak orang ngomong gini, aku dipengaruhi sama lingkungan kerjaku sehingga aku awalnya yang sweet jadi toksik. Aku kumpul sama familyku, aku dapat mertua yang menjengkelkan. Jadi awalnya aku ini orang yang periang, tiba-tiba aku jadi sangat pahit. Hei, warnamu nggak akan pernah berubah sebab ada Yesus di dalam hatimu. Betul ya? Iya betul. Tetap Arlin. Makanya sama Aminah, iya. Makanya sama, tetap Amin katanya. Tetap Arlin namanya kan. Padahal bajunya merah, nggak kotak-kotak. Nah, Ngerti? Bajunya warna apa saja, kesulitan kita di luar apa saja, tapi dalamnya ada Yesus, hati kita nggak akan pernah tergoyahkan. Aminmu kok yang kalah, bawa pulang. oh terima kasih. Diberkatilah Tuhan Yesus ya. Saya salah kira, saya menduga yang bakal paling jauh adalah Kiki. Ternyata Kiki hari ini dipecundangi sama dari balik papan. Jadi aku minta maaf. Ini di luar skenario, lihat. Semua berkat itu selalu ada namanya. Nggak akan tertukar kayak sandal jepit. Itu memang berkat Ibu Arlin. Nggak tahu nanti di rumah jadi saringan atau jadi apa kaosnya, itu terserah. Itu yang pasti waktu saya sama istri pulang dari Singapura itu terus tadi bingung. Gitu kok apa ya aku ya? Oh, no kaosnya anyar gitu. Tak tarik ini ya. Ini pendeta ini modal, bro. Tapi percayalah, ketika saya ngajak saudara melakukan sesuatu dari peragaan, saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian lebih gampang ngerti. Jadi bukan apa yang kita pakai, bukan situasi apa yang memengaruhi kita, maka hati kita jangan pernah tercemar oleh kondisi apapun. Nah, bagaimana mewujudkan menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Belajar Alkitab ya. Mari kita buka Lukas 10 38 sampai 42. Kurang pirang menit saya? Oh ya, 100 menit. Terima kasih. Lukas 10 38 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ada di Betania ya, perjalanan mereka ya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kita seringkali begitu, termasuk saya. Jadi jangan dikira yang ngomong ini nggak tertegur dari firman ini. Ketika ada pendeta merasa sudah nggak lagi bisa ditegur, bahaya. Pembawa firman ini perlu terus berkaca, termasuk saya. Lihat, orang seringkali melakukan kayak Marta. Aduh Tuhan, kau datang jauh-jauh, capek mesti. Aku ingin melayani engkau. Salah? Marta tidak bersalah. Tetapi dia terdistraksi oleh situasi di luar itu, sehingga dia tidak bisa menetapkan prioritasnya. Saya tidak yakin bahwa saudara baru pertama hari ini dengar khotbah tentang menjaga hati.
pasti sudah sering tema ini tema paling empuk, tema paling enak diangkat jadi khotbah. Tetapi ketahuilah, yang membedakan adalah kita harus mengerti esensinya bahwa tidak ada hati yang sesempurna hatinya Yesus. Dan kita sudah tahu bahwa parameter kita, teladan kita, si sulung itu. Dari peragaan tadi, kita tahu apapun situasinya berganti, pekerjaan berganti, tempat tinggal berganti, teman silih berganti, datang berganti, macam-macam. Ada yang benci perpisahan, ada yang pernah mengalami perpisahan, ditinggal meninggal lah, ditinggal kemana lah, dan lain sebagainya lah. Siapa yang pernah mengalami perpisahan? Ada yang kepingin tidak berpisah? Selalu bersama, pingin kumpul terus? Mau tahu caranya? Biar tidak berpisah? Jangan ketemu. Betul ya? Jangan pernah ketemu. Nah, maka hari ini saya mau katakan, hati ini perlu diberesin. Orang seringkali ngomong gini, aku kehilangan suamiku. Oh, marah-marah dulu ya. Percuma bu, wis adem, wis kaku, nggak berguna ditangisin. Waktu hidup kok dianggurin. Saya masih ingat ada sebuah pelayan kedukaan, istrinya yang meninggal dulu. Ini tragedi ya buat pria ya, ditinggal meninggal istri dulu itu tragedi. Nangis meraung-raung. Kami masih ingat pria ini pingin nyebur ke dalam kuburan. Aku mau ikut aja, aku mau ikut aja. Sudah, biarkan, lepaskan aku. Wah, kita megangi dia ya dengan sekeras tenaga ya, meronta-ronta. Akhirnya dimakamkan dan pria ini menjadi tenang. Begitu sebulan 2 bulan berlalu, ada celetukan yang kami dengar. Gak cocok sama masa hidupnya ya. Istrinya itu loh, sering kali sambat. Yang laki itu gampang main tangan, gitu ya. Loh, nah gak pakai tangan, pakai apa ya? Nempeleng maksudnya ya. Nempelengan gitu ya. Bedanya ringan tangan sama main tangan apaan ya? Ringan tangan itu membantu ya? Oke ya. Jadi ini rupanya nempelengan ya. Dan luar biasanya, harusnya kalau nangis-nangis begitu waktu dimakamkan, dia kawin lagi enggak? Saudara-saudara sekalian, memang ceritanya mengecewakan, enggak kayak sinetron. 3 bulan ada kabar dia mengajukan permohonan kawin lagi. Tahu gitu kami nyesel, tak biarkan nyemplung sebetulnya ya. Hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu sama. Nggak cuman pria ya yang menjengkelkan, ibu-ibu juga sekarang ya, yang kemarin ikut yang kapal itu ya. Perceraian itu sekarang gugatannya lebih banyak perempuan yang gugat. Menyedihkan. Saya beriman percaya tidak ada di tempat ini. Amin. Biarkan yang di pengadilan saja ya, yang di sini nggak usah. Percayalah, guard your heart. Dengan apa? Duduk diam di kaki Yesus, parakatiso. Ini edik, menjadi kecanduan buat Maria untuk mendengarkan suara Yesus. Saya sukacita. Ini ada contoh sempurna tadi ya. Dari mana? Balik papan gitu. Yo mesti pede menang dhewe wis. Wong balik papan gak tanggung-tanggung. Waduh panjenengan. Tapi masih jauh Krayan, Bu. Ibu pernah ke Krayan? Belum pernah ya? Kalah sama saya.
Saya terbang ya, Surabaya Balikpapan Tarakan, mesti nginep karena nggak ada pesawat lagi. Mesti berhenti besoknya, tunggu dulu. Dari Tarakan terus pergi ke Nunukan, nah Nunukan ke Krayan. Kena roaming ternyata ya. Jauh banget itu, perbatasan sama Malaysia. Sudah deket banget. Lihat. Contoh sempurna itu datang sore hari ini. Ada kegairahan mencari Yesus. Ada kegairahan mendatangi ibadah yang membuat hatinya diperkaya. Betul ya Bu? Tujuannya ibadah apa? Kangen sama Yesus ya. Wow. Kalau kita nggak ada gairah akan Yesus, kita nggak kangen sama Yesus, bagaimana kita mau interest tentang firman? Dan jangan biarkan hati kita mati dan dingin. Duduk diam di kaki Yesus, parakatiso. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kita di dalam kewaspadaan. Apa sih karakter Yesus itu? Apa sih? Saya bacakan saja dengan cepat. Hati Kristus itu damai. Kalau kita nggak jadi orang yang juru damai, kita ngajakin orang ribut saja, kita datang berhutang. Salah nggak sih berhutang? Salah nggak sih berhutang? Halo? Nggak ada yang salah dengan berhutang, tapi bayar. Damai. Ketika kita datang, terus ada orang di tempat kerja kita ngomong gini, iku lho provokator teko. Hah? Siapa itu? Orang Kristen. Hah? Jemaat mana? Betani Manyar Bipro. Males sih. Kenapa? Kalau ada dia, panitia itu jadi kacau, ribut. Enak? Enggak sama sekali. Karakter Yesus yang pertama adalah damai. Ketika itu datang dari Roh Kudus, semua hal itu damai, enggak kacau, enggak ribut. Murid-murid mempermasalahkan memberi makan 5.000 orang. Tuhan dari mana? Gak cukup. Ribut, gak damai hatinya, gelisah. Tetapi Yesus mengajarkan apa? Mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi berapa? Jadi sisa berapa sisanya? 12 bakul. Dimakan berapa orang? 5.000 orang. Sebetulnya enggak. Pasti zaman itu istrinya, anaknya banyak, belum lagi bujangnya, belum lagi tonggone. Bersyukur. Nah ini kalau ini kata Banyolan ya, nggak ada orang Manado sama orang Batak. Kenapa? Pasti nggak sisa. Kenapa? Dibungkus pulang. Gitu ya. Jadi ini pasti nggak ada orang Manado sama orang Batak ya. Saya punya saudara ipar orang Batak. Nah itu saya tahu. Kak, bawa apa? Plastik ya? Ah, lu tahu aja gitu. Nanti ada perjamuan, pulang ini sudah bawa plastik. Murni. Hatinya Yesus itu murni. Juru selamat yang dilulukan banyak orang. Pendeta manapun 5 menit paham. Dilulukan banyak orang. Jadi idola, betul ya? Dari dulu sampai sekarang mengidolakan Yesus, betul? Siapa yang idolanya Yesus? Sing gak ngacung, gak duwe tangan, apa gak idola? Yang idolanya Yesus. Lihat, apa sepatunya Yesus Louis Vuitton? Lantas Yesus dikata hebat. Enggak kan? Apa Yesus mesti antri Hermes supaya Yesus dikatakan hebat? Enggak kan? Yesus loh pakai selop, pakai bagia itu yang ada talinya, dan dia tetap hebat, nggak berkurang kehebatannya. Yesus nggak bikin rusuh, dia damai, dia murni. Kalau Yesus bikin rusuh, tentu orang ngomong gini, gondrong itu, lapo mana sih?
wis gondrong, ngamukan gitu ya. Tapi Yesus tidak melakukannya loh. Yesus pribadi yang bisa jadi contoh, damai, murni. Yang terakhir, Yesus selalu punya purpose, tujuan. Setelah damai, setelah hatinya murni, dia punya tujuan. Tujuannya enggak untuk nyenengin dirinya sendiri. Sama kayak kita dilahirkan, purpose kita untuk menyenangkan Bapak kita. Lihat Lukas 19 ayat 10 ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia tertarik sama kita. Ada yang belum pernah melakukan dosa? Boleh tunjuk jari. Meskipun tidak ada, tak bawa ke Sogo hari ini, tak belikan baju. Ada yang belum pernah melakukan dosa? Kon gak tahu dosa. Ada? Tidak ada ya. Puji Tuhan. Berarti kita adalah kliennya Yesus yang paling butuh Yesus. Buka hati kita, jaga dengan segala kewaspadaan, datang ke kaki Yesus, parakatiso. Diberkati Tuhan Yesus. Khotbah Maria. Engko aku tinggal nomane ya.